Ada yang memang setuju dengan adanya pemberian DP 0 rupiah, tapi ada juga beberapa pihak yang melihatnya seperti kayaknya penjualan motor ini betul-betul harus dipaksakan sehingga insentif ini terus berlanjut bahkan sampai dengan akhir 2024. Apakah sebenarnya permintaannya itu tidak sesuai dengan target? Ada pertumbuhan tetapi tidak sesuai dengan target sehingga insentif ini harus terus diberikan sampai dengan tahun 2024. Anda melihat seperti itu atau tidak? Dari Pak Kukuh terlebih dahulu. Saya tidak melihatnya seperti itu, karena memang kalau kita melihat demand kendaraan bermotor di Indonesia, apalagi roda 4 ya, kita mobil ya. Mobil itu kita rasio kepemilikan masih relatif rendah dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN. Kita masih 99 mobil per 1000 penduduk kepemilikannya. Nah, sekarang ekonomi juga tumbuh cukup bagus. Di sisi lain juga informasi terakhir GDP kita juga sudah naik dari yang tadinya 4 ribuan, sekarang udah 5.016 kalau nggak salah. Ini juga menjadi salah satu faktor yang akan mendorong tumbuhnya industri kendaraan bermotor, dan ini harus kita jaga terus agar kita pun masih tetap bisa berkompetisi. Indonesia saat ini menduduki pasar terbesar kendaraan bermotor roda 4 di ASEAN. 31% penjualan kendaraan bermotor di ASEAN adanya di Indonesia. Jadi itu kita cukup optimis ke depan juga harusnya seperti ini, dan kita lagi berupaya agar Indonesia itu betul-betul akhirnya pasar dalam negerinya bagus, kita pun bisa menjadi basis produksi kendaraan bermotor roda 4 di kawasan ASEAN. Ini kalau dari roda 4, Ya. Bapak bagaimana melihatnya dari kendaraan roda 2? Saya sih di roda 4 ya, memang CIMB Niaga Finance di roda 4. Kita ngelihat bahwa, tapi kalau dari total industri, perusahaan pembiayaan, kalau kita lihat ini kenapa diperpanjang karena jauh dari angka yang ditargetkan, tidak. Karena perusahaan pembiayaan menargetkan 13 sampai dengan 17,5% pertumbuhan di tahun 2023, which is sampai dengan September mesti di angka 16%. Dengan keluarnya unit-unit baru di event Gias yang sedang mengeliling di Indonesia sekarang ini, meyakinkan kita bahwa dengan unit baru, keinginan nasabah untuk mengganti kendaraan itu akan sangat tinggi. Akhir tahun, diskon makin cukup lumayan besar, keinginan untuk mengganti kendaraan itu sangat tinggi. Itu juga momentum. Jadi kalau kita melihat apa sih yang diharapkan oleh pemerintah memperpanjang ini, memang perekonomian stability di tahun 2024. Ya, dan salah satunya kayak kemarin waktu COVID kan sukses. Salah satunya adalah memberikan stimulus pajak terhadap insentif pajak terhadap pembelian kendaraan bermotor di Indonesia, dan itu cukup lumayan kuat untuk menahan penurunan dari tekanan perekonomian dikarenakan oleh COVID. Mungkin ini akan ditingkatkan kembali, dan kita perusahaan pembiayaan mensupport walaupun kita harus sangat selektif untuk memastikan tingkat prudensial dan kesehatan portfolio di perusahaan pembiayaan masing-masing. Begitu, Mbak. Dengan adanya insentif ini atau kebijakan ini begitu ya, apakah ini juga mendongkrak pembelian kendaraan-kendaraan listrik? Maksudnya kendaraan listrik sudah diberikan insentifnya sendiri oleh pemerintah, ditambah dengan adanya kebijakan ini, apakah peningkatan itu betul-betul terasa atau memang sebenarnya nggak begitu terasa sama sekali? Mungkin dari Pak Kukuh terlebih dahulu. Kita lihat ya insentifnya dulu. Insentif itu berdampak positif. Pada waktu kita kena pandemi, tadi Pak Istiawan mengatakan turunnya cukup tajam kita. Di tahun 2020 itu turun 50%. Jadi yang biasanya di atas 1 juta kita produksi maupun penjualan, itu turun menjadi tinggal 500.000. Nah, pemerintah melalui kebijakan BPNBM DTP, di mana pajak penjualan kendaraan bermotor barang mewah itu diturunkan oleh pemerintah, dan itu mampu mengembalikan yang tadi dari 500 langsung di tahun 2021 penjualan hampir 900.000. Kemudian di tahun 2022 mulai segera pulih kembali. Dan kalau ini momentum ini terus dipertahankan, kita sebetulnya ingin dari pelaku industri itu ingin kapan Indonesia itu tembus produksinya di atas 2 juta. Nah, itu salah satu objektif jangka pendek ya. Kita harapkan itu bisa tembus. Kalau tembus, ekonomi terus bergulir. Nah, itulah yang kita harapkan. Mengenai tadi pertanyaan apakah electric vehicle dan sebagainya, itu semuanya tercover. Jadi pada waktu 2020 atau sebelumnya, itu mobil listrik nggak sampai 700 unit yang dijual. Yang terjual ya. Yang terjual ya. Begitu tahun 2022 kita bikin pameran Gias di BSD, kita berikan kesempatan untuk test drive, untuk electric vehicle indoor, masyarakat merasakan, dan ternyata kemudian tahun 2022 10.000 terjual laku untuk electric vehicle. Demikian juga hybrid juga ke bawah sampai lebih dari 10.000. Saat ini sudah lebih tinggi lagi, artinya itu udah hybridnya sudah sampai 30 ribuan lebih.
Jadi cukup menarik ini dengan adanya insentif yang diberikan. Dan ini menjadi stimulus secara yang terus bergulir kan. Ya, ya. Ada 1,5 juta orang yang bekerja di situ. Dan mereka punya penghasilan, akhirnya rolling kan. Ya, kalau Pak Ristiawan apakah sepakat dengan Pak Kukuh? Sepakat bahwa memang down payment itu 10% aja secara amount-nya cukup lumayan besar, Mbak. Jadi kalau misalnya harga unitnya dari 500 juta, berarti kan 50 juta 50 hanya down juta. payment yang harus disiapkan. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai down payment kan dia akan menunda pembelian ataupun pembiayaan kendaraan sampai dengan mempunyai down payment. Jadi pada saat ada program menurunkan down payment itu signifikan dan itu apapun akan berdampak termasuk EV. Karena EV itu sekarang cenderung lebih mahal. Unit-unit yang ada ya kecuali ada beberapa selected sekarang yang lebih murah. Karena apa? Karena memang ketersediaan baterainya yang cukup mahal dan lain-lain. Itu akan menstimulus iya. Tapi apakah secara serta-merta juga bahwa DP 0% itu spesifik terhadap EV akan naik signifikan? Belum tentu. Karena Belum masyarakat tentu ya. lebih memilih kesiapan dari si infrastructure, charging kendaraan, lalu second hand transaction seperti apa dan lain-lain. Nah, Iya, iya. itu salah satu. Ada beberapa yang ya, jadi bahan pertimbangan betul, akhirnya dari para betul. konsumen. Tapi gitu DP ya. 0% kita akuin salah satunya memberikan semangat Ya, ya. buat masyarakat untuk bertransaksi.